Omset pendapatan yang Mas raup dalam satu hari bahkan per bulannya berapa sih Mas? Masih di bawah kisaran 60-an Iya, juta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama dengan kita tentunya Jejak Pengusaha, inspirasi sukses para pengusaha. Seperti yang kalian lihat, sekarang saya sedang berada di tempat pembuatan berbagai macam kerajinan yang bahan dasarnya dari semen. Di sini membuat berbagai macam pot bunga, air mancur, serta meja, kemudian lain-lainnya. Di sini kita akan menemui pemiliknya. Kita akan belajar langsung tentang teknik-teknik cara pembuatannya, dan kita akan bertanya-tanya tentang tips suksesnya menjadi pengusaha. Tonton video ini sampai selesai, ikuti jejak kita tentunya Jejak Pengusaha. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Nah, kami dari tim Jejak Pengusaha mau bertanya-tanya, berbincang-bincang, serta ingin belajar langsung tentang teknik-teknik cara pembuatan karya seni dari bahan dasar semen yang ada di tempat usaha Bang. Boleh. Mari kita bincang-bincang di sebelah sana sambil Oke. duduk santai. Mari Mas. Mari ikutin. Sahabat Jejak Pengusaha, kali ini kita telah berada di samping pemilik daripada usaha berbagai macam kerajinan yang bahan dasarnya dari semen. Langsung saja kita mewawancarainya. Sebelumnya Mas, kita boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa kita berbicara kali ini? Perkenalkan, nama saya Alifa Sadikin, owner dari Karya Muda yang bergerak dalam bidang produksi berbagai macam kerajinan dari semen. Berbagai macam kerajinan dari semen. Ya. Alamat di Sukarami, Kota Bengkulu, dekat Masjid Al-Ansor tepatnya. Sekarang umur saya 25 tahun. Umur 25 tahun sudah bisa mengembangkan usaha kerajinan, berbagai macam kerajinan dari semen ini sendiri ya Mas. Alhamdulillah ya. Tergolong muda lah Mas termasuk. Jadi kita bisa mengedukasi atau memberi contoh kepada kaula-kaula muda untuk menjadi seorang pengusaha tentunya. Ya. Yang tentunya berani ya Mas ya. Benar. Ya, tujuan kita mendirikan suatu brand atau nama itu Karya Muda, tujuannya untuk mengedukasi pemuda Indonesia khususnya untuk kita ayo semangat bangkit berjuang gitu. Iya. Jadi kita punya motivasi untuk membangkitkan generasi-generasi muda untuk selalu berinovasi, selalu berkarya. Untuk mengembangkan minat bakat dari pemuda-pemuda itu sendiri. Makanya brand ataupun merek kita ini tadi Karya Muda ya. Iya, terinspirasi dari sana. Makanya yang harus diperhatikan untuk kaula-kaula muda sekarang memang harus membangun karakter diri, membangun karakter diri dan mengetahui di manakah letak kemampuan kita dalam melatih skill lah, kelebihan kita. Kalau semuanya kita mau menjalankan usaha ini, kita harus jangan takut-takut ya, walaupun kita masih muda ya, tergolong masih muda. Bener. Kita harus fokus
tangguh, mumpung kita lagi muda. Nah, mumpung kita masih muda, jadi kita habiskan masa muda untuk berjuang. Kita nikmati hasil, insya Allah nanti pada saat kita udah menjelang tua. Berbeda lagi dengan kaula muda, pemikiran kaula muda yang sekarang. Bahwasanya kaula muda sekarang kan banyak berpikir bahwasanya mumpung masih muda. Ya benar ya. Mumpung masih muda, nanti kalau sudah tua baru kita bersungguh-sungguh dalam bekerja ataupun menciptakan peluang-peluang usaha yang ada. Nah, itu tujuan kita. Tujuan kita itu untuk mengedukasi itu tadi. Banyak anak muda yang sekarang itu menghabiskan masa mudanya dengan berfoya-foya, Nah, itulah yang berhura-hura, main ke sana, main ke sini. Benar-benar. Jadi masa mudanya itu tidak bermanfaat gitu. Benar-benar. Itulah yang harus ditanamkan kaula-kaula muda zaman sekarang ya, Iya. Mas ya. Untuk berjalan sampai saat ini, lamanya Mas mengelola usaha ini sudah berjalan berapa lama, Mas? Dari awal usaha kurang lebih 4 tahun dari berdiri sekarang. Sudah 4 tahun, berarti kurang lebihnya 2017-2016 ya? 2017 tepatnya. 2017 ya tepatnya ya. Rintisan awal itu. Nah, boleh Mas Ali boleh ceritakan sedikit perjalanan awal Mas merintis usaha ini, dari mulai jatuh bangun dan kemudian seperti yang kita lihat saat ini, Mas. Kalau dari awalnya itu dibilang pahit, sangat pahit gitu. Awalnya pasti sangat Iya, baik. sangat pahit. Karena itu sebuah proses. Sebuah proses. Awalnya itu modal, berbicara produksi awal. Itu dari orang tua saya gitu kan. Kebetulan kita orang nggak punya gitu kan. Iya benar. Jadi dari baskom ibu, nah itu. Awal mulanya dari baskom. Iya, dari baskom kita belajar gitu kan. Dari baskom kita pinjem gitu. Kita pinjem, modal awal itu bisa dibilang nggak pakai modal. Karena pakai modal. Semen itu bekas, kebetulan orang tua saya kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Nah, jadi ada bekas semen gitu. Bekas semen yang sudah mati gitu kita halusin ya, kita benar? tumbuk gitu, kita saring gitu, kita ayak. Iya. Jadi yang halus itu kita buat aduk sama pasir. Jadi baru kita poles ke baskom tadi. Itu untuk Awal pembentukan belajar, iya. pot bunga ya? Untuk pot bunga itu awalnya kita dirintis dari sana. Jadi kurang lebih hampir 2 minggu itu kita dimarahin. Habis baskom berapa aja itu, Mas? Kebetulan kalau baskom itu kita habis ada 1 atau 2 gitu. Ya namanya orang tua. Jadi kita sering diomelin itu hampir 2 minggu. Tapi sebelum itu Mas belajar dulu kan kepada orang yang lebih mengetahui tentang kerajinan dari bahan dasar semen ini sendiri ya. Bener. Kita belajar dari kebetulan teman akrab saya gitu kan. Niat awalnya itu untuk mengisi luang waktu. Berapa bulan sampai berapa tahun Mas belajar ini sendiri? Belajar kurang lebih 1 bulan untuk belajar. Cuma 1 bulan aja Mas belajar. Sebenarnya langsung kalau memberanikan diri praktek itu tadi? Langsung. Sebenarnya nggak sampai 1 bulan gitu iya, kan. benar. Jadi langsung kita praktek. Jadi saya kan dari baskom tuh. Iya benar. Sudah dari baskom. Kita beli pot plastiknya. Pot plastik untuk cetakan motif. Jadi udah ada modal sedikit, beli pot plastik, kita cetak, kita produksi sendiri. Lalu kalau udah selesai kita pajang. Oh, sempat Mas pajang juga. Di depan rumah ya Di awalnya? depan rumah di desa. Di desa. Genep kurang lebih itu 2 bulan itu, Mas. Baru ada laku 1. Berapa pot bunga yang awal Mas buat Kurang apa lebih coba-cobain ada tadi? 20 sampai 30-an gitu. 2 baskom nih tadi. Enggak sama campuran sama pot plastik itu tadi Pot ya. plastik tadi. Iya. Jadi Mas cuman belajar teori dan teknik-teknik pembuatannya langsung Iya. Mas beranikan Langsung diri untuk praktek, iya. praktek menggunakan baskom ini dipasarin tadi. langsung. Langsung Mas pasarin langsung nih tadi. Iya. Coba-coba langsung Seperti itu. pasarin gitu. Ya awalnya memang malu-malu. Itu yang awal-awal beli pasti orang-orang terdekat situ aja ya, karena kan dia kelir di depan rumah. Bener, itu aja kan. desa lingkupnya. Setelah itu baru kita keluarkan di jalan poros gitu, masih desa, cuman iya, benar. ke jalan porosnya. Kalau saya kan masuk ke dalam gitu kan, masih terbilang jauh masuk dalamnya. Jadi kita poroskan, kita ini kan keluar, kita keluarkan, alhamdulillah berjalan gitu. Kurang lebih 2 tahun di desa. Oh, pertamanya
Mas buka di desa dari mulai pembuatan sampai udah mulai dikenal orang, baru kita buka di jalan lintas yang lebih dikenal orang ya. Lebih dikenal orang lagi. Mm-mm. Setelah 2 tahun berjalan, kok kita harus kayaknya ini sih apa namanya itu hijrah, harus pindah tempat nih Oh iya benar. yang lebih rame gitu. Yang lebih rame ya benar. Dari situ niatkan tekad bulat gitu, kita pindah ke kota. Waktu itu berarti Mas masih berumur sekitar 20 sampai 21 tahun ya kalau Iya. 4 tahun yang lalu. Iya, kisaran segitu. Berani sekali termasuk Mas ya. Benar Kita ambil spekulasinya, Mas. benar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan bergerak sekarang, besok kita digerakkan gitu. Oh iya benar. Nah Mas, kemudian kita berbicara masalah modal ini sendiri Mas. Berapakah modal yang Mas keluarkan dalam mengelola usaha yang sekarang ini berjalan? Iya, kalau dibilang modal kan dari Baskom tadi ya? tadi, Iya, Baskom tadi. terus sisahan semen dari Sisa orang semen, tua, ada iya. pasir sedikit. Ada pasir sedikit Iya. ya. Kira-kira berapa sih ya? Mungkin nggak genep dari 100-200 ribu. Nggak nyampe. Nggak sampai ya? Sampai. Oh, iya. Karena modal tadi udah ada gitu dari bekas tadi, dari Baskom. Iya, Baskom dari 15 atau 20 ribu. Iya, yang awalnya coba-coba tadi yang nggak sampai 100 ribu, Iya, nggak luar sampai biasa 100.000. sekali pengembangan usaha yang Mas jalankan ini tadi. Kemudian Mas, itu kan ketika di desa ya, tempat tinggal Mas. Kemudian sampai tempat usaha yang Mas jalankan saat ini, berapakah modal yang Mas keluarkan Mas? Kalau dibilang dari hijrah dari desa ke kota gitu, modal yang dikumpulkan ya dari modal hasil itu tadi, dari yang di desa. Hasil penjualan dari Hasil desa. penjualan Iya, kita benar. sisihkan gitu kan. Hasil penjualan kita sisihkan adalah ketambahan modal dari pinjaman temen gitu. Oh, pinjaman teman ya. Pinjaman Awalnya temen, pinjam ke teman pinjam tadi. temen Ya? juga Iya, gitu. benar. Berapa Mas? Berkisar di bawah 50 gitu. Oh, di bawah 50 ya. 50 karena kita kan harus kontrakan. Iya, kontrakan ya. Harus benar. bangun juga, kita kan lahan kosong kita. Lahan kosong, Jadi ya. kita harus bangun juga gitu, bangun rumahnya. Jadi dari apa pendapatan dari usaha ini tadi kita kelola lagi untuk mengembangkan usaha ya. Untuk mengembangkan usaha yang di sini gitu. Yang kita banyakin tadi apa sih Mas, cetakan ataupun apanya Mas? Kita fokus awal itu di produksi pot bunga. Oh memang pot bunga ya? Pot yang bunga awalnya? dulu awalnya memang. Bener. Jadi kita rintisan awal dari pot bunga. Setelah kita dapat yang awal tadi di desa, udah dapat modal sedikit. Jadi awalnya kita beli emal atau cetakan pot itu dari temen. Dari temen itu tadi. Dari temen ya? Iya. Dari temen kita beli itu dulu awalnya dari Nakau Mas. Dari Oh, dari Nakau, Nakau. ya di daerah Nakau itu saya pakai motor Vega gitu. Mas Iya. bawa pakai motor Iya, cetakan bobotnya mungkin hampir 1 kintal lebih gitu. 1 kintal lebih ya? Iya, 1 kintal lebih. Jadi ditaruh di motor gitu sampai ke Sukaraja. Berapa puluh kilo itu. Berapa puluh kilo ya pakai motor itu Paksa. aja ya? Jadi Iya. alhamdulillah sampai sekarang udah lumayan banyak gitu cetakannya. Ketika Mas pindah ke sini, Mas ke tempat usaha yang Mas jalankan saat ini, itu Mas sendiri atau ngajak temen ataupun gimana Mas? Awal Manajemennya? nekatnya itu sendiri Mas. Jadi kita sendiri minta bantuan temen yang sudah akrab yang tadi, yang dulu pernah ngajarin saya gitu. Oh berarti sudah bisa ya? Sudah lebih sudah. dulu menekuni Sudah usaha ini ya? kita tekuni, juga teman lebih menekuni. Jadi kita minta tolong bantu. Alhamdulillah kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan kemarin dibantu di sini. Alhamdulillah sekarang udah jadi seperti ini. Seperti ini. Iya. Itu Mas ketika sudah usaha di sini itu udah terbilang mahir atau masih belajar ke temen Mas itu tadi sendiri? Kalau sudah kesininya, alhamdulillah sudah lumayan bisa ya gitu. dari berbagai macam tipe ya. Berbagai macam tipe kita kelola, kita kembangkan, berinovasi sendiri gitu kan, dengan dasaran yang diajarin dengan temen Iya, tadi. baik. Alhamdulillah gitu sampai sekarang. Nah Mas, kemudian untuk pemasarannya sudah sampai mana saja Mas dari usaha kita ini Mas? Kalau pemasaran masih di dalam provinsi Bengkulu,
mencakup kabupaten-kabupaten Kabupaten-kabupaten ya sudah. seperti Muko-Muko, Utara, Bengkulu Selatan, Seluma, Kota. Alhamdulillah kisaran 60-75% udah mencicipi produk kita, udah ngambil produk dari kita Produk gitu. dari Mas sendiri ya. Untuk konsumen Mas, untuk entitas konsumen ini sendiri, apakah ada konsumen perorangan ataupun konsumen organisasi? Maksudnya grosir ataupun eceran Mas kita penjualannya? Kebetulan kita buka grosir dengan eceran. Jadi untuk rekan-rekan yang jualan juga, untuk teman-teman yang jualan bisa ngambil ke kita ngopor ke mereka dengan harga grosir, harga bagi gitu ya. Harga bagi, jadi mereka bisa jual lagi di atas harga yang kita tentukan ke mereka. Dia juga bisa mengambil untung. Bener. Dan kita juga di sini jual harga, kalau eceran itu ya harga yang mereka jual, jadi sama rata untuk harga jual ke konsumen eceran. Ya. Kita juga pemasaran lewat media juga ya Mas ya. Ya kita karena sekarang kan media segala macam itu era digital Era kita digital ya, dari era mana? digital, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Dari itulah pemasaran lewat Facebook, Instagram juga ya. bener itulah kita masih muda. Iya benar. Iya, kita di era digital paling mudah untuk memasarkan produk-produk yang kita punya gitu. Iya benar. Keunggulan dari pemuda sekarang, kalau misalnya dia mampu membaca peluang, lebih enak untuk pemasaran. Di Facebook Marketplace ada, di Instagram ada, lewat WhatsApp juga bisa gitu kan. Itulah yang ditanamkan bagi konsumen, membangun citra positif dari usaha yang Mas jalankan ini sendiri. Benar. Ya. Dari promosi-promosi itu tadi kan lebih dikenal dari konsumen, sehingga lebih diketahui masyarakat luas ya. Benar. Usaha yang Mas jalani ini tadi. Benar. Jadi konsumen banyak nggak tahu tempat kita, tetapi tahu bahwa kita menjual produk tersebut gitu. Iya benar. Jadi kadang konsumen lewat marketplace juga lewat di Facebook juga bertanya, Mas alamatnya di mana gitu. Padahal mereka belum tahu alamat kita kan, mereka nanya sama kita, tapi udah tahu produk kita yang kita jual gitu. Iya, seperti pot bunga, air mancur tadi ya. meja untuk resto juga ada gitu, meja 3D Meja untuk gitu. resto juga ada ya Kita Mas? ada. Jadi cerita sedikit Mas ya. Iya benar. Jadi saya berkunjung ke resto di outdoor gitu kan. Outdoor ya Untuk benar. resto yang outdoor. Jadi lihat kok mejanya kok nggak tahan lama gitu. Oh Mas lihat mejanya. Oh iya, Tahan lihat lama dari ya, meja Mas? itu tadi kita terus punya ide gitu. Wah, bagaimana kalau kita menciptakan suatu produk agar tahan lama, walaupun kepanasan, kehujanan tetap bertahan gitu. Nah, kita ciptakan itu tadi, kita buat produk meja 3D itu namanya. Enggak, itu Mas awalnya coba-coba apa memang sebelumnya sudah belajar langsung Mas? Cara pembuatan meja ini sendiri. Sebelumnya sudah belajar. Oh memang sebelumnya sudah belajar ya? Sudah belajar. Cuman dapat ide itu tadi untuk pangsa pasar ke resto, baru waktu itu kita terpikir gitu. Oh iya, kita punya produk yang kayak gini, kita punya mampu membuat produk yang kayak gini gitu. Kenapa kok nggak kita pasarin gitu? Jadi produknya itu bisa tahan lama. Iya benar. Ya walaupun harganya terbilang lumayan lah. Iya benar. Untuk meja Tapi kan sendiri. memang keawetannya itu tadi Tapi yang kita untuk kejar. awetnya, untuk Ketahanannya ya. ketahanan kita mengutamakan untuk kita produk yang kita jual itu ketahanan Mas. Satu yang ketahanan, yang kedua dari bahan kita harus pilih-pilih. Oh dari bahan kita harus pilih-pilih ya. Dari pasir kita harus pilih, dari semen kita harus banyak. Jadi ada produk contohnya pot bunga yang retak sedikit, kita singkirkan. Oh langsung Mas singkirkan ya. Kita singkirin biar konsumen nggak kecewa. Oh berarti memang ada pasir dan semen-semen tersendiri ya Mas ya? Iya. Untuk pembuatan untuk kualitas agar Untuk tahan kualitas, lama ya Mas ya? Untuk tahan lama. Kita mengutamakan kualitas Mas di sini. Oh luar biasa. Alhamdulillah sampai sekarang ya banyak yang suka gitu. Iya. Karena yang kita jaga dari awal itu adalah kualitas. Iya benar kualitas Kualitas dari produk tersebut. benar.
percuma kita jual murah. Iya benar, jual murah Tapi kualitasnya sendiri Iya. nggak tahu gitu. lebih baik kita jual agak harga tinggi Agak tapi tinggi, kualitas ada. kualitas bisa kita jamin. Bisa kita jamin gitu. benar. Benar. Nah Mas, untuk pemesanan sendiri Mas, kan Mas dalam sistem pemasaran ini pemesanannya gimana sih Mas? Langsung hubungin ke Mas ataupun dari konsumen tadi boleh pesen dulu atau gimana biasanya Mas? Kalau untuk pemesanan bisa langsung kadangan lewat via WhatsApp via atau WhatsApp lewat ya? marketplace itu bisa. Marketplace juga? Ya, marketplace. Jadi konsumen kalau yang online, Iya, kalau yang online, jadi konsumen itu pesen harus ada perjanjian gitu. Oh, Nggak iya. bisa asal bisa pesen gitu. Jadi ada Apa akad perjanjian? awal. Akad awalnya apa? Akad awal. Misalnya untuk pemesanan satu unit meja gitu. Iya benar. Jadi ada akadnya, ada transfer. Oh transfer panjer lah, uang Panjer panjer. ya, uang Panjernya. panjer. Jadi uang panjer itu sukarela konsumen. Semampunya konsumen gitu. Biar Seumpamanya harganya 1 juta kita panjer 100-200 ribu udah bisa itu. bahkan 20.000 bisa. 20 ribu bisa. Iya. Karena untuk mengikat kepercayaan tadi. Tanda jadi. Tanda lah. jadi bahwa Bahwasanya memang kita- benar-benar mau benar-benar berminat untuk pesen gitu. Iya. Luar biasa sekali memang Mas di tempat usaha yang Mas jalan ini sendiri kualitas ya Mas yang Mas Kualitas tekankan. yang kita tekankan harus di kualitas, Mas. Iya. Iya Mas. Untuk berjalan sampai saat ini Mas, omset pendapatan yang Mas raup dalam satu hari bahkan per bulannya berapa sih Mas? Boleh tahu sedikit Mas? Kalau per harinya itu kan jangkanya naik turun gitu. Oh naik turun, ya Iya. namanya pengusaha kan ya naik turun. Naik turun itu yang serunya di proses itu. Iya proses Tapi itu. kalau per bulannya mohon maaf ya Iya, gitu. kurang lebihnya aja sih. Kurang lebihnya aja gitu. Masih di bawah kisaran 60-an Oh iya juta benar. gitu. Iya, benar. Karena Luar biasa sekali. ada efek pandemi ini Iya. jadi kita agak menurun gitu. Iya benar. Alhamdulillah. Tapi kan malah efek pandemi ini kan banyak orang yang mengkoleksi berbagai macam bunga-bunga ya Mas ya. Alhamdulillah Iya. pada tahun 2020 kemarin Hmm? sempat viral gitu. Sempat bunga ini naik gitu. Maka Mas juga buka tempat sampingan depot bunga juga ya Mas? Iya, ya? depot bunga gitu. Jadi kita satu. Oh satu Depot ya. bunga. Depot bunga. Depot bunga juga untuk tanaman bibit-bibit juga kita punya juga. Untuk misalnya untuk perkebunan, Iya, benar. untuk anggaran dana desa, kita Iya, benar. juga sediakan gitu untuk bibit. Untuk bunga kemarin 2020 alhamdulillah ada cerita unik dia. Boleh ceritakan sedikit Cerita biar uniknya kita begini. tahu lah Iya. cerita-ceritanya. Jadi keseruannya itu pas bunga-bunganya naik untuk bunga janda bolong gitu. Iya janda bolong Baru yang paling kita viral ya. potong gitu kemarin Oh kan. iya, benar. Baru kita potong, baru kita tancepin, itu udah dibeli orang. Oh baru Baru tancepin aja. tancepin gitu ya. Misalnya pagi kita tancepin gitu. Siang atau sorenya udah ada yang nawar gitu. Saking serunya gitu. Oh iya benar. Waktu di 2020. 2020 kemarin. Tapi pada saat udah ke 2021 per Januari 2021 itu langsung down. Ekonomi langsung down. Ekonomi untuk penjualan kita. Oh iya luar biasa sekali. Mas boleh berikan pengetahuan kepada kita Mas untuk teknik-teknik cara pembuatan dari mulai pot bunga sampai air mancur kemudian meja-meja yang ada di sini Mas. Boleh, bisa. Kalau untuk teknik pembuatan contohnya dulu pot bunga ya. Pot bunga ya, Pot benar. bunga. Itu tergantung jenis dan motif. Oh tergantung Untuk dari pembuatan. jenis dan motif Iya. besar kecilnya juga Besar ya. kecil, motifnya peta, persegi maksudnya Iya, itu persegi. sama yang bulat itu kan berbeda-beda. Oh iya berbeda. Tekniknya pun berbeda-beda. Oh Jadi kalau misalnya ada yang pot bunga yang punya motif, iya. itu perlakuan kita khusus. Oh kalau yang bermotif-motif kayak Bermotif-motif kembang-kembang kayak gitu ya, iya. ukiran-ukiran kayak gitu Ukiran-ukiran ya. itu kita perlakukan khusus agar motifnya itu tadi dia muncul, agar motifnya itu tadi nampak. Nampak. Mas, pernahkah ada konsumen yang memesan bentuk dan ukuran yang berbeda? Itu bagaimanakah persiapan Mas? Apa membuat cetakan dulu atau gimana Mas? Biasanya ada Pernah juga sih, kayak gitu. pernah ada yang pesan gitu kan. Terbilang rumit juga. Terbilang lumayan rumit Oh iya gitu. rumit ya. Apalagi kalau konsumen pesen cuma 1-2 gitu kan. Iya benar. Sedangkan waktu yang kita makan biasanya hampir 1 minggu.
Untuk pembuatan untuk pemesanan itu, karena kan kita harus buat cetakannya dulu. Iya, cetakan itu yang. Iya, kita harus ukur diameter tingginya pot itu tadi. Oh iya. Jadi kita harus pembuatan khusus sebenarnya gitu. Tapi kalau seringnya sih, kalau misalnya pemesanan khusus itu kalau cuman 1-2 pot aja, mohon maaf. Oh iya benar ya. Iya, kita bukannya nggak mau rezeki ya. Nggak mau rezeki ya. Tapi cuman waktu yang kita makan terlalu banyak. Nah, iya. Modalnya juga yang Modalnya juga untuk buat cetakan itu untuk tadi. buat cetakan itu Iya. tadi. Dan dia pemesanannya juga sedikit. Kalau Sedikit. pemesanannya agak banyak kan juga masih bisa kita ambil Nah, untungnya ya. benar. Ada untuk kantor, biasanya proyek gitu Mas. Oh proyek ya Mas. Untuk proyek banyaknya kita layani karena sekian unit gitu. Misalnya 50 unit, 100 unit gitu. Bisa kita buatkan Langsung cetakannya ya. kita buatin karena dengan kapasitas anggaran yang 50 atau 100 unit itu tadi mencukupi dengan waktu yang kita kerjakan. Iya. Karena kita kan grosir. Oh iya benar. Mas untuk cetakan dari pot bunga yang kecil dan pot bunga yang besar tadi ketebalannya sendiri berbeda-beda ya Mas ya? Berbeda-beda. Oh berbeda-beda ya. Dari 1 cm sampai hampir ke 4 cm. Untuk Bahkan ada 4 cm. pot yang kecil, jenis kecil. Kalau jenis kecil itu 1 sampai 2 cm. Yang kecil 1 sampai 2 cm. 1 sampai Untuk 2 yang jenis cm. besar Mas, untuk yang biasanya untuk pohon-pohon ya? Ya, untuk pohon tanaman buah-buahan, untuk bonsai yang gede gitu Oh, ya. yang bonsai Ada yang gede bonsai ya. taman, bonsai iya, taman benar. itu kan. Oh iya benar. Itu kisaran dari 3 sampai 4 cm. 3 sampai 4 cm ya 4 cm ketebalan. ketebalannya. Dari adukan juga berbeda. Oh, adukannya juga berbeda ya? Kita mengutamakan kualitas itu tadi. Oh iya benar. Jadi adukan kita lebih banyak ke semen. Oh iya benar. Iya. Pernah ada yang kurang semen, itu kita singkirin produknya. Kita singkirin, kita ganti yang baru. Agar konsumen atau pembeli itu puas. Bagaimana kita membeli puas, juga sebaliknya bagaimana konsumen itu membeli dengan puas gitu. Iya benar. Yang inti pokoknya kepuasan konsumen ini sendiri konsumen, ya. ya. Oh iya benar. Nah Mas, untuk tipe-tipe sendiri Mas, dari tipe-tipe pot bunga, air mancur, kemudian meja yang ada di tempat usaha ini sendiri, apa-apa saja sih Mas? Boleh kami mengetahui? Kalau tipe-tipenya banyak Mas, berbagai macam jenis gitu kan. Oh iya. Banyak gitu. Dari pot bunga itu dari yang kecil sampai yang pot yang ini tadi, Yang besar ya? untuk pohon Untuk itu, pohon untuk tadi ya? buah-buahan. Untuk Kalau buah-buahan. gede yang umumnya ya. Kalau air mancur dari yang ukuran yang tingginya sampai 170 sampai yang 120. Kalau tingginya. Iya, Kalau untuk besarnya dari 1,5 meter sampai ke yang 90 cm. Oh yang paling kecil 90 cm. 90 cm ya, kurang lebih untuk ukuran air mancur. Itu untuk air mancur. Air mancur. Oh. Kalau meja itu tadi kita umumnya Iya. di ukuran 1 meter 10 cm kali 70 cm sama diameter yang bulat itu 1 meter. Kita ada 2 jenis kalau meja. Ada yang bulat sama yang persegi. Oh seperti itu. Iya. Dari tipe-tipe ini tadi Mas, harganya Mas, dari mulai harga yang minimalis kemudian yang maksimalis tadi berapa Mas harga-harganya, dari mulai pot bunga sampai air mancur yang berapa tingkat, biar konsumen sendiri mengetahui harga dari produk ini sendiri. Kalau harga produk kita dari pot bunga itu dari bawah itu ya, dari Iya, yang dari termurah ya. yang termurah Yang ya? termurah itu 15.000. 15.000 ya? 15.000. Ukuran 90 cm Ukuran, tadi? kurang kecil. Kecil lagi ya? Kecil lagi ya. Kisaran segini, ini berapa senti ya? Diameter kisaran 15 cm. 15 cm. 15 cm. Sampai ke yang diameter 68 cm. 68 Untuk pot cm. buah itu. Untuk pot buah tadi yang gede ya? Yang gede itu berkisar 190.000. 190.000 ya? 190.000. Tergolong murah kalau segitu. Iya, tergolong murah. Tapi kita biasanya per paket Mas. Oh, per Kalau paket ya? misalnya satu lusin pemesanan gitu, kita turunkan lagi harganya. Turunkan lagi harganya ya, lebih murah lagi lebih ya. murah Karena lagi. pemesanan kan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya, benar. Semakin banyak beli, semakin murah gitu.
Kemudian untuk air mancur sendiri Mas, ada kalau ketika konsumen memesan tipe-tipe tersendiri, contohnya kendinya berapa, ataupun tingkatannya berapa, ataupun lebarnya berapa, itu ukurnya gimana sih Mas? Apa per meter ataupun per gimana? Kita per tingkatan atau per meter? Iya. Misalnya dari tinggi 2 meter kali 3 meter gitu. Itu Iya, biasanya langsung buat permanen di rumah konsumen. Oh, dibuat permanen Iya, gitu, Bang? permanen. Untuk ukuran segitu biasanya dikalikan per meter. Globalnya itu borongan biasanya. Globalnya borongan ya? Mas? Borongan ya. Berapa Bisa harganya? berkisar dari 10 sampai ke 25 jutaan. 25 juta itu Tergantung. untuk seninya tuh berapa tingkat air mancur Mas? Ada 2, ada 3, ada mainan kendi-kendi Oh juga. iya, kendi-kendi yang di atas-atasnya, di Iya, samping-sampingnya ya? benar. Tapi itu tipe biasanya yang kita kerjakan minimalis, kayak dari batu alam. Oh, dari batu alam ya? Yang terbaru. Yang terbaru ya? Iya. Banyak yang sekarang pemesanan yang terbaru Dari batu alam, ya. minimalis itu Dari sendiri. batu alam. Oh. Karena harga batu alam sendiri udah lumayan. Udah lumayan ya, karena kan Bener. batu alam kan tergolong agak mahal ya? Iya, agak mahal. Nah, kita ada solusi untuk konsumen. Dari yang tadi mau buat permanen budgetnya agak mahal, kita produksi sendiri di sini. Di depot ini, depot Karya Muda ini kita produksi sendiri di sini. Jadi kita barang jadi langsung kirim. Jadi bisa bongkar pasang ya Mas. Berarti kita tanya dulu ke konsumen ya? Iya. Mas, dia mau gimana? Mau permanen atau Permanen. bongkar pasang ya? Atau mau bongkar pasang. Kalau solusi budget minim itu kita solusikan ke yang bongkar pasang. Yang bongkar pasang Iya. ya benar. Dengan budget 2,5 juta. Oh, dengan budget 2,5 juta 2,5 juta udah nikmatin air mancur ya, Air udah mancur kita ya? kirim. Iya benar. Itu Udah cocok kita sekali setting Mas dulu. kalau orang punya pengusaha kayak kedai kopi, kemudian tempat-tempat makanan Iya, dikasih benar. air mancur tadi cocok sekali. Nuansanya jadi alami. Iya, jadi nuansanya kayak alami. di pinggir sungai. Iya, pinggir sungai. Gemercik airnya Itu jadi bersih airnya ya benar. buat gimana gitu. Iya benar. Kenyamanan dari Kenyamanan dari iya itu benar. tadi. Kemudian untuk keluh kesah Mas, keluh kesah selama Mas menjalankan usaha ini sendiri Mas, apakah ada ketika pemasaran ataupun pemesanan turun Mas? Boleh Mas? Berikan. Kalau itu keluh kesahnya itu bisa dibilang ke hambatan dan rintangan ya. Hambatan dan rintangan, ya, iya benar. sebagai pengusaha Sebagai sendiri. pengusaha ya. Ya, setiap orang itu kan prosesnya berbeda-beda. Jadi untuk pemasaran juga kan kita berbeda-beda. Iya. Untuk rintangannya itu terkadang kita stok banyak. Pas masa pandemi kayak gini, Iya benar. untuk pemasaran kita kurang. Untuk pemasaran, untuk reseller juga itu berkurang. Oh, Penjualannya, ya. reseller ini tadi berkurang juga Berkurang penjualan. juga penjualannya. Jadi ya kita untuk produksi termasuk kita terhambat gitu. Iya. Nah, Apakah ada pengurangan karyawan itu sendiri Mas ketika tadi? kalau pengurangan alhamdulillah tidak. Tidak ya. Cuman untuk mengatasinya kita produksinya dibatasi dulu. Tidak dimaksimalkan, Tidak tapi dimaksimalkan, kita ya? batasi terlebih dahulu agar karyawan yang tadi ya nggak mencari kerja lain gitu. Iya benar. Iya, benar. Tetap konsisten ke kerjaan yang ada Kerjaan di tempat yang kita ada ini ya Mas iya, ya. benar. Kemudian dari masalah-masalah yang ada sejak Mas menjalankan usaha ini Mas, cara Mas sendiri menyelesaikan masalah itu Mas apa Mas? Kalau dibilang masalah itu pasti ada. Pasti ada ya setiap pengusaha ya Mas. Setiap pengusaha pasti berbeda-beda. Beda-beda masalahnya ya. Masalahnya berbeda-beda juga. Tergantung kita sendiri. Kalau kita ini, kalau saya pribadi menanggapinya dengan santai, relax. Kalau memang benar-benar itu sudah mentok, kita tinggalkan dulu. Oh, kalau itu sudah mentok nggak ada jalan keluar, kita tinggalkan dulu Kita Mas. tinggalkan dulu, refresh dulu, Refresh dulu. cari inovasi, cari ibaratnya tuh motivasi. Motivasi, ya. Motivasi. Setelah itu baru kita kerja lagi. Setelah itu baru kita mulai lagi. Bukan berhenti, bukan dalam artian kita tinggalkan semuanya, Ya, bukan. tinggalkan semua ya benar. Break, nah Break, lebih ya. tepatnya break dulu. Beristirahat dulu ya. Istirahat dulu. Kita cari inovasi tadi. Jadi break Motivasi. beristirahat dulu boleh, tapi Boleh. berhenti jangan ya. Mas? Berhenti jangan. Jangan. Break ya. Mm-mm. Break. Itu memang yang harus dipegang seorang pengusaha ya Mas Benar. ya.
Intinya tekad harus kuat, tekun, ulet, yang terpenting harus tangguh. Tangguh ya, Mas. Iya. Rintangan itu tidak menjadi mudah, tetapi kita yang harus menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kuat. Oke, menguatkan diri kita ya Mas untuk Iya. melewati rintangan-rintangan dan Benar. hambatan ini tadi ya. Iya, hambatan dan rintangan itu tidak ada yang lebih mudah, tidak akan menjadi mudah, tapi kita yang harus lebih kuat. Mas, untuk masalah dan hambatan itu sendiri menjadi salah satu dinamika ya Mas ya, bagi pengusaha. Bahwasanya memang pasang surut dan pasang naiknya memang ada ya Mas ya, sebagai pengusaha ini sendiri ya. Itu pasti ada. Pasti ada ya Mas ya. Rintangan, dinamika itu pasti ada. Tapi tergantung kita menyikapinya, pribadi kita. Oh, tergantung personal orang yang Iya, pribadi. tergantung pribadi masing-masing. Iya benar. Tapi itu sebuah gula, garam Iya. itu sendiri. Ada- Manis pahitnya itu di situ, ceritanya itu di situ. Ada manisnya, ada Ada pahitnya. pahitnya ya, asinnya juga Asinnya ya. Iya, juga. benar. Itu memang seorang pengusaha harus merasakan itu semua. Merasakan itu. Itu wajib itu. Wajib ya. Wajib. Benar-benar. Mas Ali, bolehkah kita berkeliling Mas? Kita boleh belajar teknik-teknik cara pembuatannya dan tipe-tipe apa saja yang ada di tempat usaha yang Mas Ali jalankan saat ini. Boleh, kita langsung saja lihat-lihat. Mari. Mari. Ini mulai dari pencetakan awalnya ya. Ini tempat awal untuk adon. Oh iya, ini kalau kita adon Sudah jadi. sudah jadi adonan yang tadi kita adon. Nah, sudah diadon. Baru kita langsung ke sini. Kita poles. Ini untuk pot ukuran pohon ya, Mas? Turun kedua. Pot dua ya. Dua. Ini diameter ketebalannya sendiri. Kalau ini yang untuk potong cetakan pot bunga ya, kalau ini bonsai ya, bonsai. Untuk proses pengajiannya Mas ya, untuk pot bunga ya. Ya. Ini yang tinggal proses pengajiannya ya Mas ya. Tinggal terus pengajian. Jadi sudah kita dari sana dibongkar di bawah sini. Ya. Untuk proses pengajian kita rendam. Buat kolak. Sudah diaji kita Sebelum diaji. sebelum diaji Ya. kita rendam terlebih dahulu. Kita rendam terlebih dahulu. Baru nanti kita taruh di sebelah sini. Iya. Sampai berapa lama Mas perendaman? Perendamannya kurang lebih Sebentar aja. sebentar aja. Ya basah ya. Basah, nyerap, pori-pori airnya. Kemudian ini sampai dari pengajian tadi Mas hingga kering kita berapa hari? Kalau sudah satu pengajian, besok kalau sudah naik bisa langsung proses untuk pengecatan. Oh, langsung ke proses pengecatan langsung ya Mas? Pengecatan. Oh, boleh kita lihat Mas? Boleh, Proses langsung. pengecatannya Mas? Sudah biasanya sampai dua kali. Sampai dua kali ya? Ya. Ada yang tidak.
proses pembuatan air mancurnya ya Mas ya? Ini untuk proses pembuatan air mancur. Oh, ini sampai jadi seperti ini, lamanya proses pembuatan ini berapa hari Mas untuk air mancur ini sendiri Mas? Besar butuh waktu 2 minggu. Air mancur ini butuh waktu 2 minggu. Sudah jadi. Ada kita ini yang bulat, Ini yang bulat ya. bulat. Yang persegi ada di sini Persegi juga ada ya? sudah ada. Boleh kita lihat ya Mas? Boleh. Kita lihat kita lihat. Bagus juga yang ini kalau dilihat-lihat. Dia bentuk seperti serat kayu, tapi ada gemercak kayu. Oh, ini seperti ini ya. Apa ini ciri khas pembuatan Ciri kita? khas kita. Nah, kita punya produk yang beda dari yang lain. Produk yang tidak ada. Dari yang lain. Jadi kualitas bahan jamin juga ciri khas kita punya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang lupa makan atau air bisa tidak nempel, tidak merebus karena kita tahapannya kita finishing. Nyaman juga ya dipakai. Nyaman, santai, Untuk santai, taman, untuk di taman, di teras. Sekarang seperti tempat-tempat orang yang mau buka usaha untuk kerja ya. Gerai, resto, apalagi yang konsepnya outdoor. Bogor ya. Kalau juga dari bentuk-bentuknya kan modelnya kan kayak batang-batang kayu. Batang kayu yang sudah lapuk gitu. Itu udah lapuk ya. Baiklah Mas Ali, sampai juga bahwa masyarakat semoga usaha yang Mas Ali jalankan bisa semakin berkembang, sukses, dan tentunya pemasaran semakin luas lagi. Amin. Boleh berikan kepada kita Mas motivasi sebagai orang yang sukses, apalagi kalau dilihat dari umur Mas Ali ini masih tergolong muda, makanya karya muda ya. Boleh berikan motivasi kepada kita semua. Untuk kita yang khususnya generasi muda ya, yang sedang enak-enak santai gitu. Ayo kita berjuang dari dini, bukan nanti. Kita berjuang sekarang, nikmati hasil yang akan datang. Kata pepatahnya berakhir ke hulu, berenang-renang kemudian. Berakhir ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Sakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Memang perjuangan itu harus ditekankan ya. Harus. Dari sejak muda ya. Harus dari sejak muda, karena sebuah proses itu nggak instan. Proses itu perlu panjang, perlu perjalanan yang panjang, Mas. Karena setiap kita kan beda prosesnya. Baik, sahabat Jejak Pengusaha, inilah tadi perbincangan kita dengan salah satu pengusaha muda yang terbilang sukses mengembangkan usahanya dalam bidang karya pembuatan dari semen, karya seni pembuatan dari semen. Bagi konsumen ataupun seseorang yang menyukai
daripada pembuatan bunga, air mancur, serta meja yang kita lihat ini, boleh langsung pesan nomor di bawah ini. Nantikan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.